Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Nambi terus berkuda melintasi jalan setapak. Dia adalah seorang laki-laki setengah tua. Dia adalah bekas seorang perwira Singasari yang seringkali terlibat dalam peperangan. Karena itu, sekalipun usianya mendekati setengah abad, tapi tubuhnya kelihatan masih cukup perkasa untuk berguncang-guncang di atas punggung kuda. Ruang pendapa rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya kelihatan sunyi dan lengang. Lampu minyak jarak yang terpancang di dinding ruangan menyinarkan cahaya taram temaram. Dyah Sanggramawijaya duduk bersila. Menantu bekas Raja Singasari itu duduk ditemani dua orang yang sudah berusia agak lanjut. Yang duduk di sebelah kanannya adalah seorang laki-laki yang berpakaian seperti seorang Brahmana. Dia adalah Arya Wiraraja, atau biasa juga dikenal dengan nama Arya Banyakwide. Arya Wiraraja baru saja 1 hari berada di hutan tarik. Dia datang dari Kadipaten Sumenep. Kemudian laki-laki setengah tua yang duduk di sebelahnya adalah Sang Ramapati. Sang Ramapati dulu adalah bekas tangan kanan Sang Prabu Kertanegara, yang kemudian dipecat karena dianggap tidak bisa menyesuaikan diri dengan kebijaksanaan Sang Prabu sehubungan dengan rencana Sang Prabu Kertanegara yang ingin menaklukkan Swarna Bumi. Jadi dukuh kecil ini bernama Majapahit? Benar, Paman. Dukuh ini saya namakan Majapahit. Maaf, Angger. Iya. Bagaimana sejarahnya sehingga dukuh ini bisa bernama Majapahit, Nger? Paman ingin tahu. Iya. Pada saat mereka, orang-orang Madura yang diperbantukan oleh Paman Arya Wiraraja, tengah sibuk menebang pohon-pohon di hutan, ada salah seorang yang merasa lapar dan haus. Kemudian mencoba makan buah yang terdapat di dalam hutan. Dia tidak tahu nama buah itu, dan dia sangat kesal karena begitu buah itu dimakan, ternyata rasanya sangat pahit.
Teman-temannya kemudian juga mencoba memakan buah itu. Dan memang buah itu rasanya sangat pahit. Berita ini kemudian tersebar di antara teman-teman yang tengah sibuk membabat hutan. Dan akhirnya berita ini kemudian sampai di telinga saya. Buah yang dinamakan oleh orang Madura itu bernama maja. Kemudian saya menggabungkan nama buah itu dengan rasanya yang pahit menjadi satu. Maja dan pahit. Jadilah Majapahit. Demikianlah Paman Ramapati, sejarah asal-usul bagaimana desa kecil tempat kediaman saya sekarang ini bernama Majapahit. Iya. Cukup sederhana nama ini. Bagaimana pendapatmu, Kakang Wiraraja? Majapahit. Ya, Majapahit. Mudah-mudahan pahit di sini berarti perjuangan, sebuah pengorbanan, sebuah tukon atau alat untuk membeli sesuatu yang berharga. Nah, Nger Sanggrama Wijaya. Iya, Paman. Mudah-mudahan saja pengorbanan, perjuangan yang telah Angger rintis semenjak tinggal di Pedukuhan Majapahit ini akhirnya kelak akan memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan Angger dan seluruh rakyat yang tinggal di Majapahit. Terima kasih Paman Wiraraja. Bantuan Paman Wiraraja dan juga Paman Ramapati sangat saya butuhkan sekarang ini. Oh, iya Angger. Paman ingin tahu sudah berapa keluarga yang menghuni dukuh Majapahit sekarang ini? Penghuni dukuh Majapahit terdiri dari beberapa macam, Paman. Mereka ada yang merupakan keluarga, kalau tidak salah jumlahnya tidak lebih dari 40 keluarga. Kemudian ada penghuni lain yang merupakan calon-calon prajurit yang telah saya persiapkan sekarang ini. Kemudian penghuni lain lagi yang terdiri dari orang-orang Madura yang Paman perbantukan untuk membabat hutan tarik selama ini. Kalau tidak salah, seluruh penduduk Majapahit sekarang ini kurang lebih berjumlah sekitar 700 orang, Paman. Ketika mereka tengah sibuk membicarakan tentang Majapahit yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah pedukuhan yang semakin hari semakin ramai, mendadak terdengar derap kuda dari kejauhan. Ada apa, Paman Ambi? Kenapa malam-malam datang kemari? Adakah sesuatu yang penting yang hendak Paman laporkan padaku? Benar, Gusti. Ada sesuatu yang penting yang hendak hamba sampaikan pada Gusti Sang Rama Wijaya. Apakah itu, Paman? Nambi kemudian menceritakan perihal 2 orang warga desa Lopandak yang sekarang berada di rumah kediaman Ki Wahan. Dia Sang Rama Wijaya memperhatikan dengan seksama seluruh laporan yang diberikan oleh orang kepercayaannya. Kemudian dia menoleh kepada Arya Wiraraja yang berada di sebelahnya. Paman Wiraraja dan juga Paman Ramapati, maaf, agaknya saya terpaksa harus meninggalkan Paman berdua untuk beberapa saat lamanya. Barangkali ada sesuatu yang telah terjadi di Majapahit yang harus segera saya ketahui latar belakangnya. Oh, ya, silakan Ger, silakan. Biarkanlah Paman berdua menunggu di ruang pendapa ini. Mungkin saya hanya sebentar, Paman. Saya kira saya akan kembali lagi dan kita bisa meneruskan berbicara tentang banyak hal. Mari Paman Ambi, antarkan saya ke rumah Ki Wahan malam ini juga. Mari, Gusti. Dia Sang Rama Wijaya melangkah menuju ke arah penyimpanan kuda. Dan sebentar kemudian dia sudah berkuda meninggalkan rumah kediamannya. Sementara itu, Nambi berkuda mengiringi di belakangnya. Mereka terus berkuda menembus keremangan malam yang hanya diterangi oleh cahaya bintang di atas langit. Kabut tipis melayang rendah melintasi pohon-pohonan, dan angin yang bertiup semakin kencang membuat udara semakin bertambah dingin. Gusti Sang Rama Wijaya sudah datang. Iya, Paman Lebusora. Saya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mari Gusti. Mari, silakan melihat sendiri.
Ada seorang warga desa Lopandak yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Gusti secara langsung. Dia, Sang Ramawijaya, melangkah ke arah sebuah balai yang terletak di sudut ruangan. Dia segera melihat seorang laki-laki yang terbaring dalam keadaan luka parah di bagian perutnya. Darah masih merembes keluar dan sebagian sudah mengering di seluruh pakaiannya. Laki-laki itu tiba-tiba menggeliat dan matanya mendelik seolah-olah merasakan kesakitan yang amat sangat. Gusti, rupanya dia telah sadar kembali, Gusti. Iya. Coba tolong kalian minggir sebentar. Aku akan berbicara dengan orang ini. Gusti. Gusti Sang Ramawijaya. Iya, akulah Sang Ramawijaya. Apakah ada sesuatu yang hendak kau sampaikan padaku? Desa Lopandak diserang habis oleh prajurit-prajurit Kediri. Gusti Sang Ramawijaya, Majapahit sekarang ini ada dalam bahaya. Sayang sekali dia hanya sempat menyampaikan sepatah dua patah kata. Iya, benar Gusti. Sayang sekali orang itu keburu meninggal terlalu cepat. Kalau tidak, barangkali banyak hal yang penting yang bisa disampaikan pada Gusti Sang Ramawijaya. Apakah ada yang mengenali orang ini, Paman Nembusora? Dia adalah murid Adi Banyak Kapuk, Gusti. Dia adalah warga desa Lopanda. Dia datang ke Majapahit bersama seorang wanita. Dan wanita itu sudah meninggal lebih dulu di tengah perjalanan menuju kemari. Iya, memang dibutuhkan orang-orang yang mau berkorban jika suatu rencana besar hendak dijalankan. Dua orang ini sangat berjasa bagi pertumbuhan pedukuhan Majapahit, baik untuk masa-masa sekarang maupun untuk masa-masa yang akan datang. Kita tidak boleh melupakan jasa-jasanya. Kita akan berdosa sekali jika sampai melupakan jasa-jasanya. Paman Nembusora. Iya, Gusti. Tolong kau urus penguburan dua orang ini besok pagi. Dan sekarang, malam ini saya tugaskan Paman Nambi untuk menunggui jenazah dua orang ini di rumah Kiwahan. Sedangkan Paman Nembusora, Kakang Ranggalawi, Kakang Kebon Abrang, Kakang Banyak Kapuk, ikutlah aku. Setelah mengatur segala sesuatunya sehubungan dengan rencana penguburan Linggapati dan Werdamurti, besok paginya, dia Sang Ramawijaya segera meninggalkan rumah Kiwahan. Sementara itu, Lembu Sora, Kebo Anabrang, Ranggalawe dan Banyak Kapuk mengiringi di belakangnya. Mereka terus berkuda menempuh jarak kurang lebih 30 pal jauhnya. Dan setelah beberapa saat lamanya mereka berkuda di atas jalan setapak, tak lama kemudian mereka pun sudah memasuki halaman rumah Dyah Sang Ramawijaya. Setelah menambatkan kudanya masing-masing, mereka memasuki ruang pendapa. Di ruang pendapa, kelihatan Arya Wiraraja dan Sang Ramapati masih duduk bersila sambil berbincang-bincang. Angger Sang Ramawijaya, Iya. apa yang telah terjadi sebenarnya, Angger? Telah terjadi Rajapati, Paman. Tapi korbannya bukan warga Majapahit sendiri. Oh, Mereka adalah dua orang warga Lopandak. warga desa Lopandak? Iya, Paman. Mereka bernama Linggapati dan Werdamurti. Apa sebenarnya yang telah mereka alami? Mengapa mereka bisa mati di pinggiran desa Majapahit? Apa sebenarnya yang telah menimpa diri mereka, Angger? Barangkali Kakang Kembo Anabrang bisa memberikan keterangannya lebih jelas dan lebih terperinci lagi, Paman. Begini, Tuan Arya Wiraraja. Selanjutnya Kebo Anabrang menceritakan apa yang telah dialaminya bersama Nambi ketika sedang menjalankan tugas berjaga-jaga di sekeliling dukuh Majapahit. Demikian juga Banyak Kapuk memberikan tambahan keterangan tentang dua warga desa Lopandak yang telah sejak lama dikenalnya sebagai murid-muridnya. Arya Wiraraja mengerutkan keningnya sesaat. Orang tua itu kelihatan berpikir keras. Demikian juga dia Sang Ramawijaya kelihatan berpikir keras.
Suasana di ruangan pendapa menjadi sangat hening untuk sesaat lamanya. Angger Sanggrama Wijaya. Iya, Paman. Agaknya mulai malam ini Angger harus lebih berhati-hati. Kemungkinan besar pemerintah Kediri telah mencium apa yang Angger rencanakan selama ini dengan sebaik-baiknya. Ya, apa yang selama ini telah dirahasiakan oleh Desa Lopandak kemungkinan telah bocor ke tangan mereka. Dan hal ini akan bisa berakibat sangat buruk kalau Angger tidak segera mengadakan persiapan yang cukup untuk membentengi dari maksud-maksud buruk pemerintah Kediri. Lalu bagaimana sebaiknya, Paman? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, memang sebaiknya kita mengadakan persiapan sebelum segala sesuatu yang buruk dapat menimpa pedukuhan kecil ini. Sebaiknya begini saja, Angger. Kita harus bisa mengamankan desa ini. Jangan sampai pemerintah Kediri menaruh kecurigaan terhadap Dukuh Majapahit yang sedang tumbuh ini. Karena itu, segala sesuatu yang bisa menimbulkan jejak-jejak kecurigaan, yang bisa menimbulkan praduga-praduga buruk terhadap desa ini, harus dihapuskan secepatnya. Maaf, Paman. Saya masih belum mengerti apa yang Paman maksudkan. Begini, Angger. Angger harus berjaga-jaga sebelum bahaya datang. Seluruh warga desa Majapahit harus segera dihubungi. Jangan sampai di antara mereka ketahuan menyimpan senjata tajam seperti pedang, tombak, keris, cundrik, ataupun senjata-senjata lain yang biasa digunakan untuk berperang. Bagaimana dengan calon-calon prajurit yang sekarang sudah bermukim di Dukuh Majapahit ini, Paman? Sebaiknya malam ini juga mereka harus diungsikan ke tempat lain. Mereka harus bersembunyi di gua-gua ataupun di tempat-tempat yang tersembunyi yang terdapat di sekitar hutan tarik ini. Dukuh Majapahit seketika menjadi sibuk. Seluruh warga desa keluar dari rumahnya masing-masing sambil membawa obor. Sebagian di antara mereka ada yang membawa cangkul, sedangkan sebagian yang lain membawa senjata-senjata tajam seperti pedang, keris, cundrik ataupun tombak. Kemudian mereka berkerumun di suatu tempat yang tersembunyi, dan beberapa orang dari mereka mulai menggali tanah. Setelah itu mereka dengan hati-hati menanam senjata-senjata tajam itu dan menimbunnya dengan semak belukar di atasnya. Sementara itu, di tempat lain juga nampak adanya kesibukan. Rangga Lawe mengumpulkan calon-calon prajurit Majapahit di sebuah tanah lapang yang cukup luas. Mereka berjumlah sekitar 400 orang. Setelah memberikan keterangan secukupnya, dan setelah mengadakan persiapan yang secukupnya, maka Rangga Lawe pun memerintahkan agar mereka segera berangkat meninggalkan Dukuh Majapahit malam itu juga. Dan mereka pun segera naik ke atas punggung kuda masing-masing untuk kemudian memacu kudanya ke arah barat menembus kegelapan malam yang masih pekat. Pagi itu nampak cerah. Bentangan langit biru di atas seolah-olah ingin menghibur peristiwa berkabung yang tengah terjadi di tengah-tengah hutan tarik. Dia Sang Ramawijaya kelihatan sangat terharu begitu melihat jenazah Linggapati dan Werdamurti dimasukkan ke dalam kuburnya masing-masing. Nah, saudara-saudaraku tercinta semuanya, teman-temanku seperjuangan yang saya hormati semuanya, untuk membangun sebuah istana yang besar dibutuhkan ribuan atau bahkan mungkin ratusan ribu tumpukan batu bata merah. Nah, Linggapati dan Werdamurti adalah dua potong batu merah yang telah menjadi alas paling bawah bagi suatu bangunan istana yang megah. Untuk suatu rencana yang besar, maka dibutuhkan pula pengorbanan yang besar. Untuk suatu cita-cita yang besar, maka dibutuhkan juga pengorbanan yang besar. Tapi sesuatu yang besar tidak langsung menjadi besar begitu saja. Sesuatu yang besar harus dirintis dari sejak awalnya. Harus dimulai dari yang kecil, tapi dengan tekad membaja, dengan niat yang baik dan murni, dengan semangat dan ketekunan. Maka betapapun besarnya sebuah cita-cita, akhirnya pasti akan terwujud juga. Nah, saudara-saudaraku semuanya, teman-teman seperjuangan yang saya hormati, sekianlah sambutan saya. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Linggapati dan Werdamurti
dapat menjadi ilham bagi perjuangan kita. Sehingga apa yang kita cita-citakan tidak hanya akan tergantung di angan-angan belaka, melainkan bisa segera terwujud menjadi suatu kenyataan. Maafkan Paman, Ger. Bukannya Paman tidak kerasan tinggal di Dukuh Majapahit ini. Tapi rasanya tidak enak kalau sampai nanti Sang Prabu Jayakatwang berkunjung ke desa ini. Dan kemudian menemukan saya di tempat ini. Karena itu, sebaiknya sekarang juga saya minta diri untuk kembali ke Kadipaten Sumenep. Sanggrama Wijaya segera memerintahkan beberapa orang abdinya agar membantu Arya Wiraraja mempersiapkan perbekalan. Maka setelah dirasa segala sesuatunya cukup, Arya Wiraraja pun segera berangkat meninggalkan Dukuh Majapahit. Dia Sanggrama Wijaya mengantarkan Arya Wiraraja sampai ke perbatasan Dukuh Majapahit. Sampai menjelang sore hari, Dukuh Majapahit kelihatan tenang. Tak ada sesuatu pun yang terjadi. Hanya kelihatan lebih sunyi dari biasanya, karena sebagian besar warga desanya pergi ke tempat persembunyian. Tapi suasana ketenangan itu pada malam harinya terganggu oleh derap seekor kuda yang dipacu melaju menuju rumah kediaman Dyah Sanggrama Wijaya. Ada apa, Paman Nambi? Ada seorang Trik Sandi melaporkan sesuatu yang sangat penting, Gusti. Apa yang dia laporkan, Paman? Cepat, beritahukan padaku. Trik Sandi itu melaporkan bahwa Sang Prabu Jayakatwang dengan dikawal oleh kurang lebih 200 orang prajurit telah memasang kemah di dekat hutan tarik, Gusti. Paman Jayakatwang memasang kemah di dekat hutan tarik? Apa maksudnya? Menurut laporan Trik Sandi itu, prajurit-prajurit Kediri itu membawa peralatan berburu, Gusti. Dyah Sanggrama Wijaya termenung sesaat mendengar laporan yang baru saja disampaikan Nambi. Dia belum bisa menduga apa sebenarnya maksud Prabu Jayakatwang memasang kemah di pinggiran hutan tarik. Apakah ada maksud-maksud tertentu yang tersembunyi, ataukah hanya sekedar berburu seperti yang selama ini menjadi kegemarannya? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa sebenarnya yang dimaksudkan Jayakatwang? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.